Oke, halo, perkenalkan nama saya Maverick Putra Kenardi dari B25. Nah, pada hari ini saya akan mengajarkan kalian mengenai HTML dasar atau HTML basic. Nah, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya. Jadi, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language gitu. Nah, HTML itu biasanya dipakai untuk menyusun halaman atau aplikasi web gitu. Nah, kalau kalian dengar biasanya tuh di web itu kan ada tiga bahasa gitu kan. Jadi ada HTML, ada CSS, sama ada namanya JavaScript gitu. Nah, HTML itu perannya itu sebagai kerangka web gitu ya. Kerangka web di sini maksudnya adalah seperti misalnya judul webnya apa. Terus misalnya kata-kata di dalam webnya itu apa gitu ya. Terus kalau misalnya CSS itu perannya seperti styling. Misalnya warna dari kata-kata dalam web itu apa, terus judulnya bagaimana, warnanya seperti apa, terus posisinya di mana, lalu gambar dalam webnya itu ukurannya seberapa. Nah, itu perannya dari CSS gitu ya. Jadi seperti untuk stylingnya gitu. Nah, kalau untuk JavaScript itu perannya itu sebagai fungsionalitas dari webnya tersebut gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian isi form nih, misalnya kalian isi nama, terus ada aturan namanya nggak boleh lebih dari 7 huruf gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian kurang dari 7 huruf, bakal muncul namanya error atau alert atau gimana gitu ya. Itu. Nah, itu contoh fungsi dari JavaScript-nya, peran JavaScript untuk webnya gitu. Nah, kalau kalian lihat HTML itu kan katanya itu bukanlah bahasa pemrograman. Kenapa? Karena HTML itu tidak memiliki logic problem solving. Nah, logic problem solving itu apa sih? Jadi logic problem solving itu seperti ada array, terus ada selection, looping gitu ya. Tidak seperti bahasa C, Java atau Python gitu ya. HTML itu nggak ada gitu ya. Seperti array, selection, dan seperti itu gitu. Karena HTML ini memang difungsikan untuk membuat kerangka dalam suatu web gitu. Nah, di dalam HTML ini nanti kita akan belajar nih namanya tag attributes gitu. Kan kalau kalian belajar HTML itu kan ada yang namanya ada body, ada head gitu kan, ada title-nya. Nah, itu tag-nya gitu ya. Terus nanti ada header juga, ada paragraf, cara membuat paragraf, ada formatting text, ada break itu maksudnya untuk ganti barisan, terus ada comment gitu, terus ada image, video, table, color, form, dan lain-lainnya yang masih banyak lagi ya gitu. Oke, jadi kita langsung aja codingannya ya. Nah, seperti biasa ini aku ngodingnya di Visual Studio Code ya. Jadi pertama-tama seperti biasa kita buat nama dulu nih. Misalnya namanya itu adalah index.html gitu. Nah, pertama-tama yang kalau kalian punya extensionnya gitu ya, kalian bisa download nih di sini nih. Extension banyak gitu ya, misalnya HTML gitu. Nah, ini kalian bisa download nih HTML snippet atau yang lain-lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan HTML. Itu. Nah, kalau kalian udah download, nanti kalian bisa nih tinggal ketik aja nih tanda seru, lalu kalian tinggal tekan enter. Nah, nanti keluar nih ada doctype HTML, terus ada title-nya, ada head, gitu ya. Meta ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk ciri khasnya tipe HTML-nya gitu ya. Terus ini ada HTML length, itu tuh HTML lebih dominannya kemana gitu, language-nya, bahasanya gitu ya. Ini kan otomatis ke bahasa Inggris gitu. Nah, oke.
Pertama-tama di sini ada tag atribut ya. Pertama kita ke tag atribut. Tag atribut itu seperti apa? Tag atribut itu kayak head. Ini tag. Terus ada title gitu ya. Ini tagnya pokoknya ada tag yang ada kurung siku nih ya. Bukan kurung siku, kayak panah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini, nah tag atribut tuh kayak gini, ada head, ada body. Ini buat header, ini buat paragraf gitu ya, dan masih banyak lagi ya tentang tag ya. Gitu. Oke, kita coba satu-satu nih ya. Jadi misalnya ini title nih. Nah, kalau kita mau pertama-tama gini deh, kita ketik dulu hello world gitu ya. Nah, misalnya mau tampil ini kata hello world nih di web. Nah, kita coba aja di klik kanan, terus ke open with live server itu. Tunggu. Nah, nanti muncul ya ada tulisan hello world gitu. Nah, ini kata dokumen yang di atas ini kita bisa ganti nih. Nah, gantinya caranya adalah kita ganti si title di sini. Nah, misalnya gantinya di HTML deh, atau enggak responsi gitu ya. Responsi. Nah, kalau kita buka webnya kita, nah ini dia berubah ya, jadi responsi gitu tulisannya. Nah, oke, kemudian itu sih tentang teks sedikit. Lalu kita coba langsung ke header ya, cara membuat header. Jadi cara membuat header itu seperti ini. Kita tinggal ketik aja misalnya H1 gitu ya. H1 itu artinya header 1 gitu ya. Nah, misalnya saya ketik apa ya? Misalnya HTML gitu ya. HTML. Nah, kalian lihat di webnya. Nah, dia keluar nih HTML gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ini nggak cuma H1 nih, masih ada lagi. Misalnya ini aku kopas dulu aja. Terus ini aku ganti nih jadi 2, H2, H3, H4. Ya, kalau kita buka, nah jadi berbeda ya. Ini H1, ini H2, ini H3, ini H4 gitu ya. Jadi makin besar angka H-nya, headernya, jadi dia makin kecil gitu. Oke. Jadi itu sekilas tentang header ya. Nah, ini aku hapus saja. Kemudian kita lanjut ke paragraf ya. Ke paragraf, cara membuat paragraf. Jadi paragraf itu ya ibaratnya sebagai penampung kita buat kata-katanya sih, biar rapi aja sih. Jadi misalnya saya tulis selamat datang di responsi B25 gitu ya. Kalau kita buka, nah jadi gini, ya ada tulisan ini selamat datang di responsi B25 gitu. Terus misalnya saya lanjut lagi nih. Hari ini kita akan belajar HTML misalnya. Belajar HTML. Nah, kita buka nggak ada perubahan ya. Ini sebenarnya harusnya horizontal ya, memanjang gitu ya. Tuh. Harusnya seperti ini gitu. Nah, kita pengen kata hari kita akan belajar HTML itu di bawah gitu ya, di kurang hari ini. Nah, kita pengen dia itu di bawah gitu ya. Caranya gimana? Ini aku enter aja biar rapi aja. Kalau kalian mau ganti baris, itu caranya adalah kalian ketik BR gitu ya. Terus kita enter. Nah, jadi gini nih. Tag BR gitu. Kalau kalian lihat, oh ini kayaknya belum di save nih. Iya, belum di save. Nah, kalau kalian lihat nih, udah ganti baris nih. Selamat datang di responsi B25. Hari ini kita akan belajar HTML gitu ya. Udah ganti baris ya. Nah, jadi itu mengenai break sedikit gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke formatting teks gitu ya. Nah, untuk formatting teks itu sebenarnya ada banyak ya atributnya ya. Jadi ada tag B itu buat ngebold gitu ya, ada tag strong buat
important text. Jadi important text tuh biar makin tebal gitu ya, lebih tebal dari bold text ini gitu ya. Terus ada italic, ada emphasis text, ada mark gitu ya, ada small gitu ya. Mungkin kita coba sedikit ya, 3 atau 2 tag ya. Misal HTML-nya ini saya pengen tebal gitu ya hurufnya ya, pengen bold gitu. Ya udah kita tinggal hapus HTML-nya, kita ketik B, kita enter, nanti keluar tag B-nya, lalu kita ketik aja di dalamnya itu HTML. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita jalanin, nah ini jadi udah tebal ya. Jadi udah jadi bold HTML-nya gitu. Terus misalnya saya mau responsi B25-nya itu diganti nih. Jadi cetak miring sama ada garis bawahnya. Oke. Tinggal gini aja, tinggal misalnya kita tag U, caranya tinggal ketik U, terus enter, sama I, sama cetak miring kan itu italic gitu ya, jadi I gitu ya. Ketik I, enter, nanti muncul nih ada tag I-nya. Nah, kita isi di tengah-tengahnya gitu ya, biar sekaligus cetak miring dan ada garis bawahnya gitu ya. Kita tulis responsi B25 misalnya. Kalau kita lihat, nah ini udah cetak miring ya, udah cetak miring, plus ada garis bawahnya gitu. Sebenarnya banyak ya, formatting teks itu ada banyak gitu ya, nggak cuman segini aja gitu ya, masih banyak lagi gitu ya. Jadi sebenarnya HTML ini memang perlu dieksplor gitu ya sebenarnya gitu ya, kalau mau belajar lebih lagi. Oke. Selanjutnya kita akan belajar komen gitu ya. Komen ini gampang sih, biasanya kalian sering pakai juga di bahasa pemrograman ya. Di HTML juga sama, untuk komen itu kita tinggal pencet Ctrl// gitu ya. Nah, ini komen nih. Komen tuh kayak gini. Misalnya saya tulis ini image gitu ya. Kenapa? Nah, nanti kita akan belajar image gitu ya. Gitu. Jadi kita coba pasang komen ini image gitu contohnya. Oke. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke image saja. Oke, jadi cara nampilin gambar ya sekarang ya. Cara nampilin gambar itu simpel aja. Jadi tinggal ketik IMG, tag IMG, terus nanti ada SRC. SRC ini singkatan dari source gitu ya. Sumbernya di mana, maksudnya tempatnya itu ada di mana, itu tempat si filenya, file gambarnya itu. Nah, kalau saya itu ada di folder HTML, terus di folder HTML itu ada image-nya juga. Jadi saya di folder saya, nah jadi dia ada di folder HTML, terus ada di foldernya image. Jadi ini indeks yang kita tadi buat, ya. Terus di folder yang sama itu ada image, ada images juga gitu ya. Dan images ada gambarnya gitu. Oke, sekarang kita coba. Jadi cara nampilin gambarnya itu adalah kita ketik aja filenya di mana, images, ini kan indeks, ini kan folder HTML kita. Ini kan folder HTML kita. Nah, terus kita ketik dulu si folder gambar kita tuh ada di mana, kan ada di images ya. Jadi kita tulis images gitu di sini. Nah, ini aku clear dulu. Oke. Nah, setelah itu habis udah kita klik foldernya, ketik foldernya. Nah, kita nanti muncul nih ada vaporwave.jpg gitu ya. Nah, ini nama filenya saya gitu ya. Nama gambarnya gitu. Ya udah tinggal klik aja. Kita save. Jadi kalau nanti kalian lihat di websitenya itu nanti, nah jadi muncul nih gambarnya nih, wah gede banget ya, itu tuh gede banget.
Oke, misalnya kalau kalian mau ngecilin, nah mau ngecilin gambarnya nih, bisa aja. Misalnya caranya gimana? Tinggal tambahin width aja. Misalnya ukurannya itu adalah 480, height-nya itu misalnya 270 gitu ya. Nah, ini untuk lebarnya, ini untuk tingginya gitu ya. Nah, kita coba. Nah, jadi kecil ya. Nah, jadi kecil gitu. Nah, jadi gitu ya cara nampilin image sama ukurannya untuk apa ya, mengatur ukurannya gitu. Oke, jadi image udah, nampilin gambar udah, sekarang kita ke video ya. Oke, jadi cara nampilin video. Jadi tinggal ketik aja tag video. Ini kita nggak perlu. Nah, terus misalnya ukurannya mau sama nih kayak si gambar, ya udah kita tinggal kopas aja gitu. Nah, terus di sini kita kasih controls. Controls itu biar ada misalnya ada tombol play-nya, ada tombol play, ada tombol pause gitu sih sebenarnya. Terus di sini kita kasih source. Nah, nanti habis itu source src, terus ketik 2. Nah, ini caranya sama teman-teman semua. Kayak source-nya itu sama seperti kita mencari gambar ketika kita mencari gambar image gitu ya. Gambar yang kita mau gitu. Caranya sama aja. Ini kan videonya ada di sama-sama di folder HTML-nya. Jadi ya udah tinggal ke video slash, misalnya ada videonya ini namanya responsi MP4 gitu. Nah, tinggal terus kita harus tulis type-nya. Type-nya itu adalah video MP4 gitu. Kalau kita lihat, nah muncul ya. Nih udah ada nih videonya nih. Nah, gitu. Dia udah berhasil ya untuk menampilkan video di dalam web kita gitu. Oke, selanjutnya kita ini kan video udah. Sekarang kita buat line nih. Oke, jadi untuk line ini gampang aja sih, paling gampang sih sebenarnya. Tinggal kita ketik tag HR. Nah, ketik HR, enter, kita lihat di web kita. Nah, ini kecil ya mungkin ya. Nah, ini ada garisnya gitu ya. Ada line-nya. Mungkin aku coba gambar. Nah, nah ini ya. Nah, ini ada lainnya nih di sini nih, gitu. Oke, jadi itu untuk HR. Lalu sekarang kita coba, ke link ya sekarang ya. Jadi link ini kayak misalnya kalian mau ke halaman lainnya gitu ya, itu biasanya pakai link. Atau enggak kalian misalnya mau ke link Google, bisa ke link Google atau link ke Gmail juga bisa gitu ya, pakai link ini, itu fungsinya. Oke, jadi cara buat link tinggal gini aja, tinggal tag A, tinggal enter, nanti muncul nih href gitu ya. Href ini singkatan dari hypertext reference gitu ya. Reference itu jadi misalnya untuk linknya gitu ya. Linknya apa gitu ya, kita tulis di sini. Misalnya link yang saya mau itu adalah misalnya link Gmail, email aja ya. Kita kopas ini. Nah, misalnya aku tulis Gmail. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita cek di web kita, nanti muncul nih ada Gmail. Oh, ya kalau misalnya kita klik,
Nah, nanti dia ke akun Gmail-nya gitu ya. Itu sebenarnya. Nah, selain itu fungsi link ini itu nggak cuma buat link ke Google atau Gmail gitu ya. Kita bisa link ke halaman web kita. Nah, caranya gimana? Kita ke Href lagi. Misalnya, ini mungkin kalian ikutin dulu aja. Misalnya namanya itu adalah tabel.html gitu. Misalnya namanya tabel. Terus saya mau buat link lagi, namanya form gitu misalnya. Form.html gitu. Misalnya aku tulisnya form aja ya. Ini aku kasih PR biar rapi aja. Nah, jadi gini ya cara buat link ke halaman selanjutnya gitu ya. Ini misalnya mau ke link ke Google pakai ini. Kalau mau ke halaman selanjutnya yang kalian buat, ya tinggal pakai tabel.html yang bakal kalian bikin di sini gitu. Nah, caranya gimana? Kita coba buat tabel.html. Nah, seperti biasa, kalau kalian buat HTML, buat folder file HTML yang baru, kalian harus buat lagi nih si head-nya lagi, body-nya lagi gitu ya. Misalnya ini namanya ini adalah tabel gitu ya. Nah, misalnya saya tulis ini halaman tabel misalnya. Jadi kalau misalnya kalian ke web kita, terus kita klik tabel ini, nah nanti akan muncul nih halaman tabel, folder HTML kalian namanya tabel gitu yang tadi kalian sudah buat gitu. Jadi link itu bisa difungsikan seperti ini gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya ini link udah, kita sekarang akan membuat list gitu ya. Nah, list itu ada dua nih. Ada ordered list dan unordered list gitu. Oke. Pertama kita akan buat namanya ordered list. Nah, cara buat ordered list kita tinggal tulis aja nih OL, ketik OL lalu enter. Nah, OL ini singkatan dari ordered list ya. Nah, setelah itu kita kasih lagi nih, ketik lagi LI. Nah, LI ini singkatan dari untuk list gitu ya. Misalnya saya tulis list 1, misalnya ya list 1, terus list 2, terus list 3 gitu. Nah, kalau kalian lihat di web kalian, nanti ada nih list 1, list 2, list 3 gitu ya. Nah, terus ada lagi namanya unordered list. Unordered list itu seperti ini. Kita tulis dulu unordered list. Ya, jadi nah kalau unordered list itu kita tulisnya tag UL. Tag UL. Nah, jadi di sini kita sama aja caranya. Jadi aku kopas aja ya. Nah, di sini kita tinggal kopas. Nanti kalian akan lihat perbedaannya nih. Jadi kalau kita lihat ke web kita, nah nanti ada muncul nih unordered list, berarti nanti dia munculnya tuh bulat ya, gitu. Ada kayak poin-poinnya gitu ya, perbedaannya gitu. Kalau ordered list itu angka gitu. Ada juga contohnya di PPT gitu ya. Nih di sini ordered list seperti ini gitu. Kalau unordered list seperti ini. Oke. Itu untuk list. Sekarang kita akan lanjut dalam membuat tabel ya sekarang ya. Nah, membuat tabel kita gampang aja. Kita langsung caranya adalah kita ketik aja tag table gitu ya, tag table seperti ini. Nah,
Kita enter, terus table itu ada yang namanya TR. Nah, TR itu artinya adalah singkatannya itu adalah table row gitu ya. Jadi baris table row. Nah, di table row ini kita tulis misalnya kita tulis lagi TH. Nah, TH ini singkatan dari table header gitu ya. Table header ini untuk apa? Table header ini untuk bagian ini nih. Nah, bagian untuk menulis nama age-nya apa, warnanya apa gitu. Jadi itu fungsi untuk table header-nya ya. Nah, kita ikutin PowerPoint aja ya. Jadi misalnya tulisannya itu name kan tadi, name, lalu TH lagi, age gitu ya. Lalu color gitu ya. Kalau kita lihat, nah nanti muncul ya. Jadi kalau header itu dia akan tebal gitu ya, otomatis jadi bold gitu ya. Nah, kan itu kan tadi masih tulisan doang ya, belum ada kayak semacam border gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu tinggal tulis border aja di sini nih. Nah, nanti kalau kalian lihat itu, nanti ada nih tulisannya. Nah, nanti ada tulisannya nih, ada name, ada bordernya gitu ya maksudnya. Gitu. Oke. Terus selanjutnya kita akan buat lagi. Kan di sini ada namanya gitu ya, ada nama stand, ada umurnya juga, ada warnanya juga gitu ya. Gitu ya. Jadi kita buat lagi table row lagi. Jadi table row ini untuk baris pertama gitu ya. Jadi kalau kita buat table row lagi berarti ini untuk baris kedua ke bawahnya gitu. Oke, langsung aja. Tapi di sini sekarang kita tag TD ya, tag TD. TD itu artinya apa? TD itu artinya adalah table data gitu ya. Jadi table data ini perbedaan itu gak akan kayak ngebold kayak tadi nih. Kita langsung aja ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih. Oke, pertama misalnya namanya itu Stanley. Kita ikutin yang PPT aja. Terus umurnya di sini berapa tadi? 17. Oke, kita ikutin 17. Lalu misalnya warnanya blue kan. Terus kita buat lagi namanya Calvin. Lalu tadi umurnya adalah 20 misalnya. Lalu di sini warnanya red. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di web kita, nah jadi seperti ini nih. Nah, jadi ada namanya, ada umurnya, ada warnanya, dan ada nama isinya juga gitu ya. Ada isinya juga, ada ada kata warnanya juga, blue, red gitu. Oke, jadi segitu aja mengenai table. Nah, sekarang kita coba nih. Kita mau sama ini. Jadi di table ini harus bisa mewarnai ya. Misalnya ada blue ya warnanya biru, red ya kita warnain red gitu. Oke, kita coba langsung aja ya. Jadi caranya itu gampang ya teman-teman semua. Kita tinggal tulis BG color. BG color ini singkatan dari background color gitu ya. Nah, misal background colornya itu tinggal tulis saja nih warnanya apa, blue kan tadi, blue. Nah, kalau kita lihat bakal jadi warna biru tuh. Nah, jadi warna biru. Nah, kita lanjutin lagi misalnya TD BG color warnanya itu red. Nah, kalau kita buka, nah ada ya warnanya blue dan ini warnanya red gitu.
Oke, jadi bisa banyak ya, bisa kalian mau warna lain, misalnya apa ya? Misalnya warnanya yellow. Nah, jadi warnanya kuning nih. Itu bisa sih banyak banget warna yang bisa kalian coba. Oke, sebenarnya color ini perannya dari CSS ya. Jadi nanti kalian sedikit spoil aja. Jadi nanti setelah HTML nanti kalian akan belajar yang namanya uh, inline CSS, internal SSS, dan eksternal CSS gitu. Pak, mungkin nanti akan ada di video selanjutnya ya untuk seperti color gitu, terus background color, stylingnya gimana, penempatan posisinya gimana itu mungkin di video selanjutnya. Oke, untuk table udah, color udah, sekarang kita ke bagian terakhir nih, yang form. Nah, eh, untuk yang form kita ada contohnya. Nah, jadi di sini kita akan coba membuat formulir sederhana ya. Nah, kita coba membuat form sederhana seperti ini. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Misalnya, oh ya, ini aku ketik dulu link untuk ke halaman utama kita ya. Halaman utama kita kan indeks HTML gitu ya. Nah, kita perlu ngelingkan tabel.html ini ke indeks HTML gitu. Caranya pakai link. Nah, kita tinggal tulis aja index.html sesuai dengan nama folder halaman kita gitu. Maksudnya halaman folder web kita. Misalnya aku tulis home di sini ya. Nah, nanti kalau aku klik, nah dia akan kembali nih ke halaman utamanya gitu. Oke, sekarang kita coba untuk membuat form ya teman-teman semua. Nah, kita sesuaikan aja namanya itu adalah form.html. Nah, ini jangan lupa ini tuh harus sama ya. Ini tuh harus sama. Gitu, ini harus sama. Oke, sekarang kita lanjut. Pertama-tama seperti biasa kita buat dulu header body-nya HTML itu. Nah, lalu di sini title-nya aku mau ubah jadi form aja ya. Kita ubah jadi form. Oke. Nah, pertama-tama sebelum kalian membuat form, kita harus tulis dulu nih. Tulis tag form. Caranya gimana? Tinggal ketik aja form. Tinggal enter. Nah, nanti keluar nih form action gitu ya. Oke, action ini ada apa? Action ini adalah ibaratnya eh misalnya di sini nih kalian udah selesai nih isi semuanya. Nah, di bagian sini, di bagian proses misalnya, namanya kan nama button ini kan proses. Nah, jadi ibaratnya ketika si usernya itu ngeklik button proses, dia akan kembali ke halaman utamanya gitu, atau enggak halaman yang kalian inginkan gitu ya. Itu caranya gimana? Oke, tinggal kita tulis aja form action-nya ke index.html karena saya misalnya saya maunya ke index.html nih pas dia klik buttonnya gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita buat nih di sini aku menggunakan P aja, tag P untuk biar rapi aja gitu ya. Di sini ada tag label gitu ya. Nah, tag label ini fungsinya itu seperti untuk mencetak tulisan aja gitu. Misalnya namanya kan kalau misalnya di sini saya tulis nama sesuaiin kayak di sini ya di PPT ya. Nah,
Nah, kalau, oh ya, ini kita ke form dulu. Nah, nama itu ya. Sebenarnya sama aja sih kalau kalian mau tulis nama gini juga sama sih. Gak ada bedanya. Tuh, sama ya. Gitu. Cuman biar rapi aja sih. Preference lah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan ada seperti kotak gini ya. Ada kayak border gitu ya. Nah, kita tinggal caranya gimana? Kita tinggal tulis aja di sini field set. Nah, kita tinggal tulis field set. Ini aku hapus dulu. Nah, nanti kita tulis nih formulir calon pegawai biar kita tulis formulir calon pegawai. Misalnya caranya itu adalah kita ketik legend gitu ya. Biar si kata-katanya itu menyentuh si barisnya itu ya. Bukan menyentuh baris, menyentuh garisnya gitu ya. Gitu. Kita tinggal tulis saja formulir calon pegawai misalnya. Kalau kita lihat, nah berhasil ya. Gitu. Oke. Selanjutnya misalnya saya pakai tag P gitu, terus label teh. Nah, kita mau isi nama nih. Nama gitu ya. Nah, mungkin biar enak aku bagi dua aja. Ya, biar enak dilihat. Yes. Oh, ini harusnya di dalamnya field set ya. Ini mungkin aku kecil sedikit. Nah, biar jelas. Ini kita tulis namanya di sini. Formnya itu kita belum terlalu dipakai ya di sini ya. Jadi boleh dihapus aja. Nah, nanti namanya masuk. Terus kita tulis input. Nah, input ini untuk apa? Input ini buat si bar inputannya nih. Gitu. Nah, tinggal save, ketik keluar nih. Nah, seperti ini nih. Bisa kita ketik-ketik nih. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke alamat ya. Kalau alamat sama aja sih. Jadi tinggal label, misalnya label, alamat, ya. Inputnya juga sama, type-nya sama, berupa teks, ya sama aja. Terus di sini juga kita buat password, misalnya password. Oke, jadi label, misalnya kita tulis password di sini, lalu kita tulis input, type-nya apa? Karena password kalau password kan privasi ya, jadi harus berbeda, bukan teks. Nah, aku kita ketik ya, itu jadi kayak dot-dot semua tuh, kayak bintang-bintang semua gitu. Oke, lanjut ya. Habis password, kita buat jenis kelamin atau gender gitu ya. Nah, kita langsung aja saya label gender, atau enggak ikutin aja deh jenis kelamin. Oke, jenis kelamin misalnya di sini kan pilihannya itu bentuknya seperti radio button ya. Nah, jadi kita tipenya juga harus bentuknya radio juga. Input type radio gitu. Nah, di sini mungkin kita tulis laki-laki. Terus input type lagi radio lagi, inputnya perempuan tulisnya. Nah, jadi seperti ini ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita tulis bahasa pemrograman yang dikuasai. Ini aku persingkat aja ya. Misalnya labelnya itu namanya bahasa
pemrograman aja. Bahasa pemrograman. Oke. Input seperti biasa. Nah, ini kan sekarang bukan bulat lagi, ini kan pilihannya, ini kan kotak tuh. Oh, di sini kan kita istilahnya itu kan checkbox gitu kan. Nah, ya udah, tipenya tinggal tulis checkbox. Nah, dia tulis square. Terus input type lagi, checkbox lagi. Misalnya namanya mobile app aja ya. Oke, 2 aja. Kita lanjut lagi. Di sini kita kita buat namanya kota asal. Ya. Jadi nanti di sini ada pilihannya juga. Oke. Kita buat aja label. Di sini kita tulis kota asal. Terus di sini kita tulis text select. Nah, text select. Nah, ini untuk name ID-nya kita nggak perlu dulu di HTML, tidak perlu. Nanti kalian akan belajar di CSS atau enggak JavaScript ya. Kita tulis option, value-nya samain aja, misalnya Semarang. Value ini bakal kalian pakai sih nanti di CSS juga atau JavaScript ya. Kita tulis Semarang di sini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Misalnya kota lain, misalnya Bandung. Terus misalnya option lagi namanya Jakarta misalnya. Oke, selesai. Nah, nanti bisa kalian pilih nih. Saya mau Bandung, mau Jakarta, Semarang, dan lain-lain ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini apa yang membuat kami harus milih Anda? Mungkin aku ganti jadi biografi aja ya. Jadi di sini kita akan buat seperti text area ya di sini. Text area. Oke, jadi langsung aja kita tulis saja. Misalnya label aja langsung, label. Aku tulisnya biografi aja. Biografi. Aku tag BR aja. Terus di sini kita kasih text area namanya, text area. Oke. Text area. Nah, ini udah kebentuk ya text areanya. Nah, di sini di sini kalian bisa atur-atur ya. Kolomnya seberapa, barisnya seberapa. Jadi misalnya aku pengen 5 nih barisnya. Nah, nanti berubah nih barisnya nih. Misalnya mau 15 kolomnya. Kurang 15. Nah, jadi berubah dia juga. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kan ada nih, ada tulisan tulis jawaban Anda di sini. Nah, ini nih, yang ini nih. Nah, tulis jawabannya di sini. Nah, itu caranya gimana? Kita tulis placeholder di sini. Placeholder sama dengan misalnya biografi Anda. Gitu. Nah, nanti muncul ya biografi Anda. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kita mau nambahin ada button nih. Button. Kayak ibaratnya untuk ngumpulin gitu ya. Ngumpulin formulirnya gitu. Oke, jadi kita langsung aja. Kita tulis button. Misalnya namanya submit gitu ya, submit. Nah, ini mungkin aku tag BR aja di sini. Nah,
Oke, jadi seperti ini ya keseluruhan code-nya untuk form gitu ya. Ini untuk button-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke web kita, nah ini kan udah nih, udah formulir, terus namanya bisa kita isi, alamat juga kita bisa isi, passwordnya juga kita bisa isi, terus jenis kelamin juga kita bisa isi, misalnya bahasa pemrograman juga kita bisa langsung isi juga, kota asal juga kita bisa langsung isi, biografi juga kita bisa langsung isi, seperti ini. Oke, misalnya kita mau langsung submit nih. Nah, nanti kalau kita submit, itu langsung tertuju ke home kita, itu index.html. Kenapa? Karena di dalam action sini, kita udah tulis nih, action index.html. Artinya kalau kita udah user ngeklik submit, berarti dia akan pindah ke halaman index.html. Begitu teman-teman semua. Oke, kita langsung aja coba submit. Nah, jadi langsung ya. Gitu. Oke, jadi ini web sederhana kita ya. Jadi di sini ada bisa play video. Misalnya ini bisa ke table, halaman table. Kita bisa balik juga. Kita bisa isi form. Kita kalau submit langsung balik lagi. Gitu. Oke, jadi ini tentang HTML basic kita. Semoga apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih.